Analisis kadar air metode Carl Fisher. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah berpikir betapa pentingnya kandungan air dalam suatu bahan, mulai dari makanan, minuman, hingga bahan baku industri? Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang analisis kadar air. Kenapa ya kadar air itu penting? Coba pikirin ini, kalau kamu membeli kerupuk, kamu pasti ingin kerupuknya renyah kan? Kalau kadar airnya terlalu tinggi, kerupuk akan lembek dan cepat basi. Sama halnya dengan produk lain seperti obat atau biji-bijian. Kadar air yang tepat memastikan kualitas dan daya tahannya. Air adalah salah satu komponen paling penting dalam kehidupan dan produk sehari-hari. Namun, kehadirannya dalam jumlah yang tidak sesuai dapat memengaruhi kualitas, stabilitas, dan daya tahan suatu produk. Oleh karena itu, analisis kadar air menjadi langkah penting dalam banyak industri, mulai dari pangan, farmasi, hingga kimia. Analisis kadar air adalah proses untuk mengukur jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan. Informasi ini membantu memastikan produk memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan tetap aman untuk digunakan. Ada berbagai metode analisis kadar air, mulai dari teknik sederhana hingga metode yang sangat presisi. Secara umum, analisis kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya. Yang pertama, metode gravimetri atau pengeringan open. Yang kedua, metode Carl Fisher. Yang ketiga, metode dermografimetri. Yang keempat, metode kapasitansi atau sensor elektrik. Dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu metode analisis kadar air yang sangat penting, yaitu metode titrasi Carl Fisher. Metode Carl Fisher adalah teknik analisis kimia yang dikembangkan oleh ahli kimia Jerman, Carl Albert Otto Franz Fischer pada tahun 1935. Titrasi Carl Fischer terdiri dari volumetri yang menggunakan reagen cair untuk mengukur kadar air tinggi dalam rentang persentase 0,1 hingga 100% dan coulometri yang menghasilkan iodin secara elektrokimia untuk mengukur kadar air yang sangat rendah dalam rentang persentase 0,001 sampai 1%. Metode Carl Fisher bekerja berdasarkan reaksi kimia antara air dan reagen Carl Fisher yang terdiri dari iodin, sulfur dioksida, dan basa dalam pelarut metanol. Reaksi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam reaksi tersebut, satu molekul air bereaksi dengan satu molekul iodin. Oleh karena itu, jumlah iodin yang dikonsumsi dapat digunakan untuk menghitung kadar air dalam sampel. Untuk melakukan metode Carl Fisher ini, kita memerlukan yang pertama, alat titrasi Carl Fisher, yang kedua, neraca analitik, yang ketiga, sring panjang dengan jarum kecil, yang keempat, reagen Carl Fisher yang biasanya terdiri dari iodin, sulfur dioksida, dan basa. Yang kelima, sampel yang akan diuji. Yang keenam, pelarut biasanya metanol atau pelarut spesifik, tergantung pada jenis sampel. Berikut adalah langkah-langkah melakukan analisis kadar air menggunakan metode Carl Fisher. Yang pertama, persiapkan alat dan reagen. Pastikan alat titrator dalam kondisi bersih dan terkalibrasi. Isi sistem titrator dengan reagen Carl Fisher sesuai petunjuk alat. Pastikan bejana titrasi bebas dari kelembaban sebelum digunakan. Keringkan dengan benar. Yang kedua, blank titrasi. Titrasi pelarut tanpa sampel untuk menentukan kadar air bawaan pada pelarut. Catat jumlah reagen yang digunakan atau nilai blanko. Yang ketiga, pengambilan sampel. Ambil sampel dengan hati-hati menggunakan pipet atau syringe panjang dengan jarum kecil. Jika sampel berupa padatan, timbang dengan neraca analitik sesuai kebutuhan. Yang keempat, penambahan sampel ke bejana. Tambahkan sampel ke dalam bejana titrasi yang sudah berisi pelarut. Untuk sampel padat, pastikan larut sempurna dalam pelarut atau hancurkan jika perlu. Yang kelima, titrasi. Lakukan titrasi dengan menambahkan reagen Carl Fisher secara perlahan sambil mengaduk. Titrasinya berakhir ketika semua air dalam sampel bereaksi, yang ditandai dengan perubahan warna
jika manual, atau sinyal pada titrator otomatis. Yang keenam, pencatatan volume reagen. Catat volume reagen Kalfischer yang digunakan untuk titrasi. Yang ketujuh, perhitungan kadar air. Gunakan persamaan berikut untuk menghitung kadar air. Kadar air sama dengan volume reagen dikali faktor titer per berat sampel dikali 100. Misalnya, jika volume reagen yang digunakan adalah 1,5 mili, faktor titer reagen sebesar 0,01 dan berat sampel adalah 0,5 gram, maka kadar airnya sama dengan 1,5 dikali 0,01 per 0,5 dikali 100. Maka kadar airnya adalah 3%. Kelebihan dan kekurangan metode Kalfischer. Kelebihan spesifik hanya untuk air, hasilnya cepat dan akurat, bisa digunakan untuk berbagai jenis sampel. Kekurangan membutuhkan alat khusus yang cukup mahal. Reagen Kalfischer sensitif terhadap kelembapan udara. Nah, itulah pembahasan tentang analisis kadar air menggunakan metode titrasi Kalfischer. Dengan metode ini, kita dapat menentukan kadar air secara akurat dan cepat, yang tentunya sangat bermanfaat di berbagai industri.